Saya jenderal, saya hormat sama kalian. Jalannya 2008 sampai 2009 saya ngelamar kerja nggak terima-terima, disitulah untuk kebutuhan hidup mau nggak mau harus ngojek, Pak. Kita butuh paparan informasi lebih sih dari kementerian dan pemerintah untuk tahu program-programnya, untuk tahu oh bisa lo aksesnya seperti ini, terus ada flow-nya, flow proses pembelian rumahnya. Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam podcast Suara Hunian. Hari ini kami akan menghadirkan episode inspirasi. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman telah melakukan akad massal. Baru-baru ini Kementerian PKP telah melakukan akad massal 26.000 rumah yang dihadiri oleh Presiden Prabowo yang berlokasi di Cilengsi, Bogor, menjadi satu peristiwa bersejarah ya bagi kementerian ini sendiri dan bagi masyarakat Indonesia, karena itu adalah yang pertama kali terjadi akad massal sebanyak itu ya. Nah, di dalam acara itu ada dua sosok. Salah satunya hadir di acara kita hari ini. Namanya Pak Muhammad Ridwan. Pak Prabowo mengatakan, saya jenderal, saya hormat sama kalian. Sama Pak Ridwan, dan satunya itu Pak Angga. Karena katanya, kata Pak Prabowo, untuk menjadi hebat, untuk menjadi kaya, untuk menjadi berhasil, tidak perlu korupsi, ya. Tapi dengan bekerja keras, dengan gigih, dengan giat, maka kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Pak Muhammad Ridwan ini adalah sosok yang menginspirasi banyak orang. Karena beliau bergerak dari bawah, dan nanti kita akan tanyakan beliau seperti apa beliau sekarang, dan beliau juga akan cerita bagaimana di masa lalu. Kemudian di tengah-tengah kita hadir tokoh milenial, Gen Z ya, Gen Z. Ada Kevin Geraldi. Kevin ini cukup aktif di media sosial. Saya dengar tadi dia punya 1 juta follower dan sangat aktif di dalam berbagai kegiatan sosial. Dia ingin belajar bagaimana menjadi pengembang, bagaimana menjadi pengusaha, bagaimana nanti dia mendapatkan cerita bagaimana sih orang kalau ingin menjadi pengusaha di bidang perumahan ini. Nah, selain Kevin ada Cikal Abudaya. Nama bagus sekali ya, nama yang bagus sekali. Saya baru ketemu nama ini. Cikal Abudaya ini seorang mahasiswa. Dia juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, juga aktif di berbagai kegiatan kemahasiswaan. Masih semester 7 sekarang ya, di Universitas UPN Veteran Jakarta. UPN Veteran Jakarta. Inilah sosok-sosok yang kita hadirkan hari ini, dan kami akan berbincang-bincang. Mudah-mudahan perbincangan ini bisa mengalir, bisa memberi banyak inspirasi bagi kita semua, bagi pemirsa podcast Suara Hunian. Bagaimana nanti kita akan mengenali bagaimana caranya menjadi pengusaha dan bagaimana tanggapan anak-anak Gen Z terkait dengan isu-isu perumahan yang yang sedang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Pak Wawan, kita salaman dulu. Terima kasih sudah diundang.
Saya lihat kemarin Bapak disalami oleh Pak Presiden Prabowo. Bagaimana rasanya Pak? Beda nggak dengan salaman saya ini? Sama Pak. Cuman emang di saat itu pas disalamin merasa terharu. Merasa terharu. Merasa terharu. Bangga. Bangga ya. Jadi semakin termotivasi. Itu lama sekali Bapak di samping Presiden itu saya lihat ya, disoroti, disiarkan live seluruh Indonesia. Benar. Bagaimana perasaan Bapak hari itu? Sangat bangga, sangat senang. Sangat senang ya. Sangat bahagia. Menjadi motivasi lah. Menjadi motivasi untuk Diri maju sendiri, untuk lebih menjaga integritas terutama ya. Benar. Pak Prabowo saya lihat hari itu begitu menaruh respect ya. Benar. Atas apa yang sudah dicapai Pak Wawan sampai dengan hari ini. Tapi ada yang kurang Pak. Waktu ditanya sama Pak Prabowo, mana before-nya? Mana before-nya? Pak Prabowo nunggu lama sekali. Lalu kemudian after ya sudah kata Pak Prabowo gitu. Nah itu kayaknya panitianya kurang siap. Tapi oke, nggak apa-apa. Pak Wawan coba diceritakan sedikit. Bagaimana sih Bapak dari ojek pangkalan bisa menjadi seorang pengembang seperti sekarang ini? Dari mana memulai cerita ini? Kira-kira Bapak ceritakan garis besarnya saja. Oke. Mungkin sedikit mundur Pak ya, sebelum menjadi ojek itu bagaimana? Kenapa kok bisa jadi ojek terus jadi pengusaha? Jadi saya emang nggak ada pilihan, Pak. Nggak ada pilihan selain harus kerja keras. Latar belakang ekonomi keluarga itu membuat saya harus kerja keras. Orang tua saya, ibu saya ART. Ayah saya itu emang pekerjaannya itu menjual minuman-minuman di tempat-tempat keramaian. Jual minuman, di makanan ya. Satu tempat ada pasar malam, di situ dia jualan. Geser lagi, dia pun gitu. geser jualannya. Itu umur berapa Bapak waktu itu? Itu dari SD, SMP, itu begitu. Tapi bisa sekolah, tetap di sekolah. Tetap sekolah ya. Sampai harus kuliah. Sampai harus kuliah. Nah, dengan pekerjaan Bapak Ibu begitu ya. Dari beliau itulah saya belajar gimana ketulusan, kerja keras, keikhlasan. Nah, membuat saya akhirnya saya harus juga seperti itu. Saya nggak akan mau sia-siakan kerja keras orang tua saya, ketulusan orang tua saya. Oke, singkat cerita, 2007 selesai. Saya coba melamar kerja. Selesai apa ini? Selesai pendidikan. Kuliah? Iya. Selesai kuliah? Kuliah di mana dulu? Kuliah di Bandung, cuman emang dengan keterbatasan Pak. Gitu. Saya tinggal tuh di masjid. Dari awal sampai lulus, saya nggak ngekos karena nggak ada keterbatasan dana. Gitu. Iya. Tinggal di masjid. Ya, pandai-pandai lah nyari uang. Gitu. Iya. Nah, 2007 selesai, saya ngelamar kerja di salah satu di Tanjung Pinang. Itu Kepulauan Riau. Di galangan kapal 7 bulan lah kerja, perusahaannya bangkrut Pak Mas. Perusahaannya bangkrut 2007 sampai dengan 2008 saya coba melamar kerja. Susah banget waktu itu 2008. 2008 tuh ngelamar kerja beberapa kali, coba ikut tes, nggak diterima. Perasaan saya merasa hasil waktu tes saya kayaknya bagus. Tapi itu mungkin jalannya ya. Iya. Jalannya 2008 sampai 2009 saya ngelamar kerja nggak terima-terima. Disitulah untuk kebutuhan hidup mau nggak mau harus ngojek Pak. Cerita ngojeknya itu terjadi pada tahun 2008. 2008 sampai tahun berapa itu masih ngojek? 2009 saya diterima. Itu masih ngojek. 2009 saya diterima. Diterima di salah satu perusahaan developer. Gitu. Itulah tuh mungkin itu yang dinamakan jalan Tuhan itu begitu ya Pak. Saya ngelamar beberapa perusahaan nggak ada yang mau terima. Akhirnya coba di perusahaan developer diterima bekerja di situ. Di situ mungkin jalannya. Kalau misalnya saya berkecil hati, kecewa,
kenapa waktu itu saya nggak terima, ternyata di ujungnya saya harus masuk di properti. Di 2009. 2009. Apa yang terjadi Pak Wawan pada saat Anda masuk perusahaan properti? Apa yang Anda lakukan di situ? Nah, Anda kan seorang pekerja nih. ya. Terus apa yang dilakukan Pak di situ Pak? Ada salah satu senior saya di situ. Saya baru masuk, dia cerita, Pak Iwan namanya. Mas, jangan kayak saya. Saya tuh di sini udah 20 tahun kerja. Udah 20 tahun kerja, saya merasa nyaman sampai di titik sekarang baru saya nyesal. Kenapa saya terlalu lama bekerja? Galilah pekerjaan ini, jangan mau kamu di zona nyaman. Oh, jangan mau jadi pekerja, terima gaji, zona nyaman sih memang iya. Oke. Nah, di situ kebetulan 2009 saya kerja staff di keuangan. Sampai 2012 ekspansi ke Tanjung Pinang. Di situ baru saya saya seorang staff, tapi pekerjaan itu banyak yang saya terima, handle tanpa harus memikirkan gaji. Oh gitu. Gaji saya nggak peduli. Makin banyak job desk. 2012 itu semuanya saya budgeting, saya urus. Divisi penjualan, perizinan. Oh, gaji sama? Gaji saya nggak peduli Pak. Oh gitu. Ya. Gaji itu saya nggak peduli. Yang penting kerja gitu ya. Kerja, karena emang udah tekad saya akan jadi pengusaha. Oh, rupanya di situ Bapak mulai belajar gitu. Sampai saya diledekin sama teman-teman. Ini kayaknya kamu mau jadi pimpronya rumah liar ya katanya. Oh gitu. Jadi karena candaan kita lah. Gitu. Dari mana memulai pikiran? Oh, sejak apa? Orang kan selalu punya titik tolak tuh Pak Wan. Apa yang membuat Anda berpikir bahwa saya harus jadi pengembang perumahan? Di saat itu kah? Waktu awal tuh saya harus jadi pengusaha. Saya jadi pengusaha. Nah, di 2009 saya masuk Indep Property, maka saya akan tekunkan usaha ini. Usaha perumahan. Waktu di awal Pak, 2000 yang lulus itu saya sempat membuka juga Pak. 8 bulan itu yang bangkrut, saya cari pinjaman uang 50 juta, tapi karena waktu belajarnya terlalu singkat, usahanya nggak jalan. 3 bulan langsung ditinggalin, semuanya hilang. Nah, 2009 saya belajar properti, saya harus benar-benar menguasai tentang properti. Oh, ilmunya ya, dikuasai ilmunya. Nggak bisa kerja belajar cuma 6 bulan, itu tidak bisa. Harus tahu tentang ekosistem di perumahan seperti apa. Supaya saya urut nih Pak Wan, supaya urut saya ini dengan cerita Bapak nih. Tahun berapa Bapak mulai memilih untuk berusaha sendiri di dalam perumahan ini? Tahun 2009 itu? Belum, itu bekerja. Oh, Bapak masih bekerja? Bekerja sampai tahun 2016. Oh, bekerjanya cukup lama ini. Oh, gitu. Jadi Bapak mulai dari 2009 Bapak bekerja sampai tahun 2016. Nah, di 2016 itulah Bapak memutuskan untuk jadi pengembang perumahan. Ya, cuman belum sampai dengan PT saya. Oh. Setelah saya belajar 2016, saya ada 10 lah teman-teman bikin PT. Rame. Bikin PT dulu itu, bikin perusahaan di Kota Serang. Nah, di situ saya banyak belajar lah hal-hal yang baru. Bagaimana cara negosiasi, bagaimana membentuk jaringan dengan stakeholder. Nah, sampai dengan 2018 saya bikin PT sendiri, Pak. Berarti Bapak belajar benar itu dari 2009 sampai 2016 tuh ya? Iya, tentang bagaimana membangun perusahaan, bagaimana 7 tahun ya? 7 tahun. 7 tahun itu waktu yang cukup lama. Jadi orang kan hanya mengenal cerita Pak Wawan ini pas dari ojol menjadi pengembang besar. Orang nggak tahu ada cerita 7 tahun berproses, benar-benar belajar, melebihi belajarnya di kampus. Mempelajari administrasi, mempelajari cara membuat perusahaan dan lain sebagainya. Jadi Anda benar-benar menggunakan tempat Anda bekerja ini untuk belajar. Oh, itu yang terjadi. Kevin, bagaimana melihat cerita ini? Ya wajar, berarti ada usaha. Ada usaha untuk usaha tidak mengkhianati hasil lah, kayak gitu. Jadi dari Pak Wawan sebenarnya banyak banget sih pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Jujur karena di teman-teman generasi sekarang ya, di Gen Z itu mikirnya generasi instan sih Pak. Jadi nggak mau berproses,
melihat apa yang ada di sosial media, mereka melihat ada orang yang udah kaya, pengen langsung cepet kaya aja gitu. Makanya kan akhirnya malah menujunya ke judul, gitu pinjol, kayak gitu. Jadi tidak ingin usaha. Di samping itu juga pengen sih sebenarnya banyak teman-teman Gen Z yang pengen punya bisnis perumahan juga. Pengen banget kita. Cuma keterbatasan informasi, akses. Mungkin Pak Wawan ini kan memang kerjanya di developer lah ya. Iya. Jadi punya pengalaman sebanyak 6 tahun tadi ya, 6 tahun 7 tahun untuk kerja jadi staff, terus kerja keras ya, ambil semua job desk. Iya. Itu kalau itu gajinya waktu itu sama nggak? Gajinya sama, Pak? Gajinya nggak beda. Itu kalau protes. Tidak protes. Kalau Gen Z gajinya sama tapi job desk makin banyak. Udah resign ya? Resign. Resign. Kabur. Cuman poinnya pas di akhir pas saya mau resign, Pak, itu saya dikasih kalkulator. Oh gitu. Apa tuh kalkulator untuk apa? Oh. Mau gaji berapa? Gitu. Sebelumnya saya cerita ke teman ini ke Kevin dan ke Cika. Kita akan wawancara, kita akan berdialog dengan seorang pengusaha yang awalnya dari ojol menjadi pengembang besar. Kata mereka nggak mungkin bang. Dari mana duitnya? Nah itu pertanyaan aku juga karena kan butuh modal besar lah ya jadi pengembang. Dan tiba-tiba apakah minjem dari bank? Terus kadang juga kan kita nggak terlalu ngerti lah ya bagaimana proses mekanisme supaya bisa dapat pinjaman, mekanisme surat menyurat. Apalagi kalau misalnya kita bikin rumah itu kan kita ngomong sertifikat lah ya, sertifikat tanah, sertifikat terus sertifikatnya banyak, birokrasi, administrasinya tuh ruwet lah. Persyaratannya banyak gitu. Jadi kita tuh keterbatasan informasi di sana, plus takutnya ya kan berdasarkan fenomena-fenomena yang ada, takut ada pungli atau segala macam kayak gitu. Nah sebelumnya Pak Wawan gimana pengalamannya jadi developer? Dulu. Apa? Pertanyaanmu sama saya kemarin waktu saya cerita, gimana bang, mana mungkin duitnya? Coba kau tanyakan sekarang. Gimana? Sebenarnya kan aku baca nih di media pemberitaan kalau Bang Wawan ini sempat minjem antara ke bank atau ke teman ya 300 juta, terus punya rumah. Berapa 300 juta? Ya 300 juta. 300 juta. Bisa gitu. Startnya 300 juta kan, terus punya lahan sekitar 9.000 hektar. 9.000 meter persegi, hampir 1 hektar. Nah itu gimana itu prosesnya? Soalnya saya kemarin, gimana bang, punya tanah 9.000 meter itu kan luas sekali dan mahal sekali. Kedua, beliau ini minjam 300 juta. Bagaimana orang bisa percaya minjam 300 juta dikasih? Jaminannya apa? Teman-teman kita. Benar. Emang nggak ada yang tidak mungkin ya. Selagi emang kita mau punya tekad yang kuat, kerja keras, ridho dari Tuhan, dan doa yang tulus dari orang tua lah, dari keluarga, itu pasti ada jalannya. Pasti ada jalannya. Itu 2018 saya pinjam. Sebenarnya orang itu orang bukan saudara, tapi dia percaya dan dia juga nyampein ke saya, ngapain kamu terlalu lama kerja? Ya emang saya juga nggak mau terlalu lama-lama kerja sampai tua-tua gitu. Saya akan berusaha, akan bikin usaha. Saya bilang, ya udah, saya manggilnya tante kasih saya pinjam lah 300 juta. Saya mulai bisnis ini, properti ini. Oke, di 2018 mulai dengan minjam 300 juta. Jadi ini titik poin utama itu di proyek pertamanya, Pak. Karena di situ yang paling sulit, yang butuh kerja keras. Kalau cuma nggak ada tekad yang kuat, pasti saya udah mundur di proyek yang pertama. Itu sendiri apa? Itu sendiri. Benar-benar sendiri. Saya sendiri. Semua surat menyurat. Semua saya sendiri. Iya. Sendiri. Cuman kan dari 2016 saya kan sudah banyak hal-hal baru itu tadi 2016 sampai 2018. Jaringan semua saya sudah bentuk. Tapi yang benar-benar saya cover semuanya itu di 2018 itu. Di proyek baru ini. Iya. Di mana kalau boleh tahu, Pak? Sama di Kota Serang. Di Kota Serang. Di Kota Serang ya. Jadi ya kalau orang tua nggak ada, dana nggak ada. Ya, dari beliau lah saya dikasih kepercayaan minjam 300 juta. Modal 300 juta itu nggak cukup. Harus dibantu dengan bank. Tapi untuk kita buka perusahaan baru itu susah, nggak mungkin bank ujuk-ujuk mau ngasih pinjaman, butuh kerja keras untuk meyakinkan bank.
Persyaratannya apa tuh? Bagaimana bisa meyakinkan? Bagaimana kira-kira waktu itu? Ya, saya cerita. Gimana saya berpengalaman di properti. Oh, itu anunya. Ya. Resumenya lah. Dan enggak hanya satu bank, Pak. Saya coba itu. Ada bank, salah satu bank itu masih ngecuek. Akhirnya cari yang lain. Kamu nggak bisa nih, proyek kamu lahannya aja di kan saya cari lahan dulu tuh. Udah dapat lahannya di sini, cara negosiasi untuk cara bayarnya. Awal-awal itu saya negosiasi lahan itu 1 tahun. Berarti lahan itu bukan milik Bapak ya? Bukan. Iya, tapi begitu kita mau ke bank, lahan itu harus milik kita. Jadi udah punya haknya, owning ya, harus punya lahan. Harus punya lahan untuk jaminan, untuk pinjaman. Sampai sekarang proses itu begitu terus ya? Benar. Sama ya? Sama. Gitu. Itu kan kita proses awal lahan. Nah, jangan yang besar-besar kalau untuk awal. Ya karena emang modal kan, siapa yang percaya mau ngasih modal banyak-banyak, Pak, untuk orang yang baru mulai kan. Betul. Nah, jadi negosiasi cara bayar yang panjang, ajuin ke bank, dapat ya, tapi nggak begitu besar lah. Saya nggak pernah ngambil kredit itu terlalu lama, Pak. Biasanya nilainya 1,5 ya, paling setahun harus saya selesaikan. Diberesin. Ya. Nah, di situ itu banyak permasalahan lah. Dari ya kena masih baru kan, jaringan juga belum begitu kuat, urusan sama tukang, menjaga supaya karyawan tetap digaji. Wah, itu emang paling berat. Fundamental semua soalnya. Cuman 84 unit, tapi hampir 2 tahun saya selesaikannya. 84 unit. Tapi hampir 2 tahun. 2019 sampai 20. Dari mulai lahannya segala macam 2 tahun berarti. Iya, 2 tahun. Saya butuh kerja keras, akhirnya 2000 abis-abisan terus berkeringat 2020 ya. Covid 2020 Covid kan, 2020 itu selesai Covid, mulai proyek kedua. Situ udah mulai. Pas Covid itu masih ada proyek-proyek berarti. Saya justru di Covid yang mulai agak naik itu kan, proyek pertama kan 2019-20. Nah, 20 itu kan 2021 kan Covid ya. 2021 Covid. Itu naik saya itu 2021. Malah naik ya? Naik pas era Covid. Selesai proyek pertama, uang semua langsung saya putar. Oh gitu. Hidup masih apa adanya. Jadi tadi aja. saya ini juga, saya mau perjelas sedikit. Setelah lahan ini, setelah Bapak ada lahan, lalu pinjaman Bapak di approval sama bank. Selain lahan, apa yang jadi syarat bank waktu itu lagi? Iya. Yang paling berat, Oh, perizinan. Jadi kan perizinan sama sertifikat lahan. Sertifikat lahan dan perizinan. Iya. Maka kalau soal pembeli rumah, ya itu pasti, Pak. Pasti ya? Pasti. Tapi kan nggak begitu banyak lah, paling sekitar 20% lah. Oh, ini rumah total komersial apa subsidi semuanya, Pak. Oh, subsidi semuanya. Subsidi semuanya. Terus balik lagi tadi 2021 saya kembangkan langsung jadi hampir 3 hektar. Dari lahan 1 hektar itu saya kembangkan jadi 3 hektar. Di lokasi yang sama. Lokasi yang sama. 1 tahun selesai, Pak. Oh, itu 1 tahun. Yang pertama tadi 2 tahun. 84 2 tahun, terus habis itu selanjutnya setahun doang. Benar. Dan lebih banyak kuantitas. Itu berarti belajar banyak banget tuh ya di 1 tahun. Yang pertama itu tuh yang paling ya mental kita di situ. Iya. Ya kalau nggak ada tekad yang kuat, karena tekad kuat itu kan yang menjadi kompor kita, Pak. Di saat kita lemas, kita nyalakan. Proyek pertama yang 80 berapa rumah? 84 rumah itu terjual habis di 2 tahun itu. Di 2 tahun itu, Pak. Jadi bisa bergerak ke proyek berikutnya ya. Yang ketiga, saya kembangkan 5 hektar. 460 unit 1 tahun juga. Di lokasi yang sama? Beda lagi. Oh, pindah lagi 5 hektarnya. Setahun juga selesainya. Jadi setelah tahun ketiga tuh yang tadi 200 unit, setahun itu langsung 400 unit ya? 400 unit, cepet juga ya per tahunnya langsung tingkat terus. Dan sudah tidak menggunakan dana bank. Sudah tidak pakai dana bank. Sudah. Sudah punya dana sendiri. Proyek keempat 23 hektar. 2.180 unit. 2023 unit. 23 hektar itu luas sekali. Ya, itu juga tidak menggunakan dana bank, dan sekarang saya lagi mengembangkan ini 60 hektar. 60 hektar? Iya, 60 di mana, hektar. Pak? Masih di Kota Serang. Di Kota Serang juga? Di Kota Serang. Nah,
grafiknya kan lumayan cepat itu Pak. Kalau nanti diukur sendiri sama kalian ya, nanti dibuat catatannya dari 2018 ya sampai 2026 ini beliau sekarang di posisi berapa Pak? Proyeknya di 24. Sekarang di 60 hektar Pak. Di 60 hektar itu ya? Hektar, sekitar hampir 6.000 lah, 5.000. Waduh banyak banget. Tapi itu semuanya itu karena dasarnya adalah pengetahuan beliau yang detail. Benar. Dari belajar selama dari tahun 2008 sampai 2016. 16 tadi. 2009 sampai 2016 itu satu pengalaman yang cukup panjang beliau untuk. Berarti di tempatnya juga nggak kaleng-kaleng, nggak yang tiba-tiba ujuk-ujuk bisa tahu semua ya. Itu berproses dan bertahan di gaji yang seadanya, tapi coba yang seabrek. Gimana Cikal? Ini tuh berat. Aku mau balik lagi sih ke proses awalnya Bang Wawan ini bisa memulai untuk membangun yang rumah 9.000 meter persegi tadi itu kan pasti untuk memulai itu kan hal yang paling itu awalan dari Bang Wawan untuk memulai ini semua ya. Nah itu pasti ada ketakutan tersendiri lah dari Bang Wawan. Rasa takut, rasa khawatir. Apalagi Bang Wawan ini dari secara modal finansial juga masih harus minjem bank atau minjem teman Bang Wawan sendiri. Rasa tidak percaya diri pasti ada lah ya. Gimana kalau misalnya itu semua nggak terwujud seperti yang udah terwujud sekarang gitu? Mitigasi resikonya seperti apa? Dan tantangan terbesarnya apa sih kalau aku sih? Kira-kira pertanyaan Cikal ini, Pak Wawan, seandainya proyek pertama ini gagal, apa yang Bapak persiapkan? Karena Gen Z juga pasti kan takut ya memulai. Apa yang sudah Bapak persiapkan menghadapi seandainya gagal? Iya, modalnya kan di dalam hati beliau ada kata gagal. Ya kan bisa. Ya, tapi modalnya ada persiapannya. Yang pertama saya gagal. Yang tadi saya pinjam 50 juta, saya coba ngambil pekerjaan, ngambil pekerjaan dari salah satu yang di galangan kapal tadi Pak. Itu gagal. Cuman saya kan belajar dari kegagalan itu apa. Ternyata terburu-buru, saya belum menguasai, tidak mengerti apa yang mau saya kerjakan gitu. Nah makanya di saat kita sudah punya tekad yang kuat, maka harus diimbangi dengan perencanaan, pengetahuan terhadap apa yang akan kita lakukan. Kalau sekarang kan jadinya lebih mudah, akses kita lebih mudah sekarang. Adanya asosiasi. Terus kalau dulu nggak ada yang bantu ya secara media sosial juga kurang kan. Jadi kita nggak tahu harus belajarnya kemana. Nyari mentor itu susah. Betul otodidak tuh. Benar. Kalau sekarang ada asosiasi kayak teman-teman sekarang itu. Maaf Pak saya. Kayak teman-teman ya. Saya sekarang itu ada beberapa teman-teman yang secara kemampuan potensi dia ada, punya etikat kuat. Ya udah, ayo saya bantu selagi dia emang punya tekad yang kuat ya, dimulai dengan modal yang kecil, jangan terlalu ambil resiko lahan yang terlalu luas, karena nanti konsekuensinya kan bakalan banyak yang dirugikan. Nah kalau emang udah yakin kita mau ngambil keputusan untuk berbisnis, maka kuasailah dulu ilmunya itu tentang apa. Misalnya enggak mesti harus di properti, cuma karena saya properti ya ikutlah yang namanya sekolah-sekolah developer, mencari mentor, mencari mentor siapa yang akan saya jadikan mentor gitu. Ikut dalam asosiasi untuk menambah pengetahuan atau informasi terupdate. Nah, itu bisa dari situ. Kalau sekarang ikut asosiasi sudah wajib. Iya, sekarang wajib ya. Syarat untuk kerjasama dengan perbankan. Itu. Tapi manfaat dari asosiasi itu sangat bagus. Kita tahu semuanya informasi yang terupdate apa. Ada sharing juga di situ ya. Kalau sekarang syaratnya tuh apa tuh kalau teman-teman Gen Z di rumah pengen masuk asosiasi juga nih, pengen jadi pengembang juga. Apakah ada syarat-syarat khusus atau ada biaya-biaya untuk masuk asosiasi? Kalau syarat sih ya paling rekomendasi dari yang
yang kita kenal, ada surat rekomendasi. Kalau syarat administrasinya ya akta perusahaan, proyeknya di mana, sebagai pengembang perumahan ya. Benar, baru bisa masuk asosiasi. Terus kalau biaya ya ada register. Ada register bervariasi lah. Dari kan kalau di Indonesia asosiasinya kan cukup banyak. Di kita itu. Jadi asosiasinya nggak cuma satu, nggak ada unifikasi ya, ada asosiasi ini. Enggak ada. Banyak sekali. Kalau rumah itu banyak. Banyak sekali asosiasi dan terbuka ya. Terbuka, untuk bikin asosiasi baru pun terbuka ya. Enggak. Kayaknya sekarang udah nggak bisa. Udah nggak boleh lagi ya. Cuma yang ada aja, yang existing aja yang teman-teman bisa masuki ya. Benar. Iya begitu Pak Kevin. Jadi kalau Anda tertarik untuk jadi pengembang, mengikuti rutenya Pak Wawan, Anda pelajari dulu semuanya. 2016 sampai 2017 sampai 2000 berapa tadi? 2007, 2009 sampai 2016 itu waktu yang cukup panjang ya. Beliau tadi apa kita ulang? Mulai dari administrasi, pembukuan, perburuannya, budgetingnya dia kerjakan semua. Jadi proyek satu orang jadi pengetahuan detail. Memang ini pengetahuan seorang jenderal. Dia mengetahui secara keseluruhan dari proses bisnis itu. Jadi sebenarnya intinya pada itu ya, pada masalah kemampuan sumber daya manusia. Benar. Yang harus baik. Tapi gini, sedikit masukan kan. Sebenarnya kan pengembang di Indonesia kan banyak, apalagi yang rumah subsidi itu dari yang paling kecil sampai yang paling besar ada semuanya. Ada yang stagnan, ada yang apa ya, gugur kena seleksi alam gitu. Nah kalau dari saya sih jadi nih untuk pengembang pemula atau ya Gen Z atau milenial yang menjadi memulai bisnis properti, mindsetnya itu yang pertama kalau di saya kenapa itu bisa cepat banget gitu. Kok pertumbuhan perusahaannya kok bisa yang dari 84 terus berubah sampai sekarang di 60 hektar atau 5.000 unit. Mindsetnya itu kita gimana caranya supaya produk kita ini diterima oleh masyarakat. Gimana supaya orang yang beli rumah di situ itu merasa nyaman, bahagia, puas. Tidak ada keluhan, tidak ada masalah hukum, tidak ada masalah ini dan sebagainya. Terus begitu dia datang ke lokasi itu langsung jatuh hati dengan produk yang kita kualitasnya segala macam. Makanya kita harus membangunnya dengan hati, dengan sebaik-baiknya, dengan hati bangunnya. Jadi bukan hanya sekedar bangun, bukan hanya sekedar bikin selesai jual, tapi kualitasnya membuat orang kecewa. Karena bisnis perumahan, menurut saya jual rumah itu trust, kepercayaan. Benar. Kita kalau beli rumah, ya beli rumah sekali pada orang tertentu dan kita percaya, kita pasti cari lagi dia. Kalau ada teman kita mau beli dan kita rekomendasikan, iya pasti begitu. Iya pasti, karena membeli rumah itu orang berpikirnya seumur hidup, bukan berpikir sekedar beli ya, terutama konsumen perumahan. Jadi ya memang harus dibangun dengan hati kalau bahasa Pak Wawan tadi. Nah, setelah proses yang Bapak lalui sampai dengan hari ini, Pak, lalu Bapak sekarang pencapaiannya itu sudah luar biasa, pencapaian. Sehingga tibalah pertemuan dengan Presiden Prabowo kemarin kan dengan Pak Menteri dalam acara launching 26.000 rumah di Cilengsi itu. Pak Wawan kemarin berjanji untuk tahun depan berapa akan membangun? Insya Allah 6.000 rumah di tahun 2026. Kita di tahun 2026 target untuk rumah perumahan dengan FLPP itu mencapai 350.000 rumah untuk 2026. 2025 350.000. 2026
Itu lagi diusulkan. Lagi mudah-mudahan sampai di 400 bisa 400 sampai 500 ribu ya. Jadi itu angka yang cukup besar. Tahun-tahun sebelumnya itu cuma 220 ribu. Nah, ini menjadi satu peluang besar bagi Gen Z maupun milenial untuk masuk ke dalam usaha di bidang pengembangan perumahan. Jadi ya banyak peluang di tahun-tahun mendatang. Apalagi misalnya program perumahan ini menjadi salah satu program paling prioritas. Karena yang diharapkan dari perumahan oleh Presiden Prabowo itu adalah pertumbuhan ekonominya dikontribusikan oleh perumahan ini 2%. 2% terhadap GDP, jadi 2% dari target pertumbuhan 8%, 2% harus dikontribusikan oleh sektor perumahan. Pak Wawan, ini kan ke depan ini situasi menurut pandangan Bapak, situasi di dalam sektor perumahan ini menurut perbincangan Bapak dengan pengembang-pengembang yang lain, dengan asosiasi, apakah keadaan yang kita hadapi ke depan ini prospeknya bagus atau sedang-sedang saja, atau ada peluang yang sangat baik di masa-masa mendatang, terutama berkaitan dengan pembeli rumah, Pak? Bagaimana Bapak melihatnya? Oke. Saya sih melihatnya ini malah momentum, Pak. Ini momentum untuk kami pengembang ataupun yang ingin membuka usaha properti. Tahun ini aja ini udah kelihatan, Pak. Ini momentumnya untuk properti, khususnya rumah subsidi. Banyaknya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu kan mensupport. Kebijakan seperti ini, untuk rumah subsidi, PHTB-nya gratis, PBG-nya gratis, PPN-nya gratis. Benar. Kuota ditambah. Sekarang ada KUR. Sumber pembiayaannya juga bertambah. KUR perumahan juga salah satunya. Karena itu membantu kami pengembang dari kontraktornya, suppliernya itu dibantu sama. Kalau selama ini pengembang mendapatkan dana semodel KUR perumahan ini komersial, Pak ya? Kalau KUR nggak ada. Kalau pengembang, karena kan kalau KUR kalau yang sebelumnya kan cuma 500 juta. Kalau yang program ini, makanya kalau dulu itu yang adanya KYG, KPL, suku bunganya kan 12% lebih. Makanya saya waktu yang mulai juga udah modal saya kecil terbatas, terus bunganya besar. Oh, jadi bunga yang pertama dulu Bapak 12% lebih, Pak. Jadi gede banget. Kalau sekarang untuk memulai, asal sudah 6 bulan Pak ya, syaratnya yang ini sudah 6 bulan. Jadi kalau mau memulai langsung dengan insentif bunga. Dan bunga yang dibebankan sekarang tinggal 7-8% ya. Karena disubsidi oleh pemerintah 5%. Nah, makanya kenapa kita nggak optimis? Ini momentumnya, Pak. Betul. Cuman kita harus terukur. Dulu aja beliau 12% optimis. Nah, sekarang pengusaha baru disubsidi bunga 5%. Harusnya lebih optimis lagi, Pak. Lebih optimis. Dan saya yakin juga ke depannya bakalan banyak. Ya, ada KUR perumahan, ada penurunan giro wajib minimum dari Bank Indonesia. Ada kemudian juga ada burden sharing antara pemerintah, Bank Indonesia dan Menteri Keuangan, yang seluruhnya itu akan menyediakan sumber pembiayaan bagi perumahan. Jadi peluangnya makin besar. Cikal, bagaimana Cikal? Apakah kamu berpikir hanya sekedar memiliki rumah atau mau jadi ikut-ikutan belajar perumahan? Magang dulu di Pawawan. Gimana Cikal? Jadi karena permasalahan di Gen Z ini kan masalah rumah juga ya. Banyak dari kita yang mikir beli rumah susah. Jadi untuk kita mulai ke sektor develop rumah juga karena kita udah melihat wah rumah nih kita aja nggak bisa beli, udah apalagi lah ketakutan, stigma, apalagi kita membuka lahan sebesar itu dengan beban finansial yang besar juga, apalagi teman-teman juga di sini kalau ngomongin lapangan pekerjaan juga masih sulit, banyak yang freelancer, terus juga banyak teman-teman yang masih teman-teman yang masih jadi intinya Gen Z ini sebenarnya banyak berita-berita yang sebetulnya menurut saya provokatif juga. Berita menuliskan
Gen Z tidak mungkin bisa memiliki rumah. Itu kan kemarin-kemarin kita baca seperti itu. Jadi muncul ketidakpercayaan diri yang cukup besar di kalangan mereka ya. Menariknya Bang, jadi dari teman-teman Gen Z yang terdekatku ya, pakai observasi pribadi, itu mereka cenderung malah pengennya ngekos aja tanpa owning rumah. Tapi sebenarnya mereka punya deep down itu di dalam hati mereka pengen punya rumah. Tapi melihat dengan kondisi ini kan kita harus adaptasi juga dengan kondisi finansial yang tidak stabil, dengan peluang ekonomi yang belum besar. Apalagi kita melihat untuk bisa beli rumah atau punya rumah butuh modal besar. Ada film yang menarik tuh nggak salah, Home Sweet Loan. Home Sweet Loan yang dimana ada seorang tulang punggung keluarga pengen banget punya rumah tapi tanggungannya banyak. Nah di Gen Z juga banyak tuh generasi kayak gitu. Jadi mereka buat. Coba kita tanya, ini kan persepsi. Persepsi. Makanya Pak Wawan penjual rumah. Nah kita tanya Pak Wawan, kalau pembeli rumah di Bapak itu kebanyakan umur berapa? Ya umur berapa? Rata-rata di 21 sampai dengan 25. Oh banyak ya 21 25. Artinya kan data itu persepsi, ya kan? Iya. Opini. Belum tentu juga merupakan kenyataan. 21 itu kan umur kalian sekarang kan? Jadi Gen Z ya. Ini untuk rumah subsidi berarti ya. Rumah subsidi. Buat teman-teman yang pengen beli rumah bisa lihat rumah subsidi nih kayak gitu. 21 sampai 25. 25. Mayoritas itu. Kalau rumah subsidi, ya. Itu bulanannya berapa tuh Pak Wawan? Iya, hampir sama kayak kontrakan kan jatuhnya. Oh, hampir sama ya? Cicilan 1 juta. 1 juta? 1.100.000, 1.200.000 gitu. Kalau di Jakarta ada nggak tuh gitu? Nah, yang megang sosmed ini kan rata-rata di Jabodetabek. Jadinya mereka mau cari. Memang tantangan terbesarnya Pak Wawan, mereka ini ingin tetap tinggal di Jakarta. Betul, itu tantangannya. Ingin punya rumah di Jakarta, walaupun kecil gitu. Nah, sementara untuk Jakarta, kalau dengan harga rumah 160 sampai 180 juta itu tanahnya nggak kebeli gitu. Tanahnya nggak cukup. Percayalah bahwa pemerintah kan sedang membangun infrastruktur yang semakin baik. LRT, MRT, kereta sudah terhubung kemana-mana. Sebetulnya nggak perlu khawatir ya Pak Wawan. Tapi aku mau nanya Pak Wawan ya, kiranya ada nggak sih sebenarnya punya cita-cita untuk menciptakan inovasi bikin apartemen vertikal untuk Gen Z ini? Karena kan kalau misalnya kita ngomong soal lahan di Jabodetabek itu kan susah ya, kan tadi lagi masalah lahan. Nah, bisa nggak kiranya cari ada suatu tempat yang luasnya secukupnya gitu ya, terus kita bangun tingkat kayak rusun gitu. Kayak rusun. Tapi murah. Tapi tidak mahal. Maksudnya di bawah harga apartemen rata-rata. Itu di bawah harga apartemen bisa nggak? Pernah nggak berpikir seperti itu Pak? Kita bisa membeli apartemen seharga rumah subsidi, kira-kira gitulah. Iya. Nah, kita sering dengar suara itu. Saya juga sering mendengarnya. Bisakah Bang kita beli apartemen seharga rumah subsidi gitu? Iya. Proyeksi Bapak ini kira-kira seperti Bapak dulu berpikir, wah saya harus bangun ini. Bisa possibility-nya. Pak Endang, Pak Pandang. Iya, Pak. Pandang itu sempat buka. Cuman emang cerita beliau begitu beliau buka ternyata emang pasarnya tuh kurang. Terus banyak ada beberapa lah kita kalau untuk rumah subsidi apalagi ya rumah itu kan harus dihuni. Iya. Harus ready dulu kan. Kalau beda kalau misalnya kalau yang kita bicarakan tadi ke subsidi ya, yang nilainya, yang harga jualnya lebih rendah. Nah kan artinya di saat kita harus jadi dulu itu kita butuh modal yang besar, modal yang besar. Nah sementara belum bisa jual kita kalau belum ready. Iya betul. Nah itu mungkin tantangannya. Tantangan terbesarnya ya. Kalau konsepnya apartemen ya. Iya kalau konsepnya kalau dia vertikal tuh kan bangunnya kan kosnya kan besar Pak. Besar. Beda misalnya kita landing. Besar ya. Iya, kalau landing kita bangun satu blok dulu. Kos kita nggak begitu besar. Ya udah ini terjual habis gitu. Terjual cash flow masuk. Tapi kalau suatu blok Anda keluar uang di depan harus jadi dulu. Oke. Jadi memang tantangan terbesar untuk apartemen begitu. Jadi memang butuh banyak pemerintah untuk ikut membantu ya agar bisa terjadi pembangunan
apartemen di kota-kota yang terjangkau oleh milenial. Itu tantangan yang cukup penting yang sedang dipikirkan oleh pemerintah sekarang. Tapi kan kayak sekarang kalau di Jakarta ya banyak tuh kayak di Tiga Raksa, karena transportasinya kan mereka masih bisa menggunakan kereta kan Pak. Sebenarnya banyak apartemen punya pemerintah juga yang bisa disewa ya. Iya. Disewa ya, bukan owning. Tidak dibeli tapi disewa seperti milik Pemda DKI dan seterusnya ya. Seperti yang ada di Pasar Rumput. Itu sebetulnya cukup banyak diminati. Kabarnya juga udah penuh itu ya. Dan memang butuh pengembangan lebih luas lagi untuk Jakarta. Pak Wawan pengen nanya sedikit, ini buat teman-teman Gen Z di rumah yang nonton, mereka kan juga pengen punya rumah nih. Misalnya di daerahnya, ya udahlah nggak usah di Jabodetabek, tapi yang masih bisa dapat akses transportasi untuk bisa ke Jakarta, misal Depok agak jauh gitu. Itu kiranya misalnya rumahnya harganya berkisar berapa dan per bulannya berapa, terus berapa tahun ininya? Oke. Kalau yang saya tahu di sini di Kabupaten Tangerang ya. Tangerang, boleh Tangerang juga. Tangerang itu harga rumah itu 185 ya. 185 jutaan. Jadi ya cicilannya mungkin sekitar 1,3 juta per bulan. Masih di bawah 1,3 sampai 1,6 lah ya. Tenornya dari 15 sampai 20 tahun. Kalau 20 tahun tuh rata-rata angsuran sebulannya berapa tuh? Mungkin sekitar angka kalau di Tangerang mungkin 1,3 gitu. 1,3. Masih lebih mahal kontrak. Iya. Masih lebih mahal kontrak. Mending beli rumah Vin. Walaupun di Tangerang kan agak jauh. Living aku aja mahal banget Bang, yang sebulan 3,7 juta. Pilihannya kan pilihan kita kan kalau untuk yang di Jakarta pastinya yang dekat sama stasiun. Betul itu akses itu sih, akses transportasi umum lah. Sudah banyak banget di stasiun Tiga Raksa itu yang perumahannya ya jaraknya dari stasiun cuman 10 menit, 5 menit gitu. Oke. Gimana sekarang? Itu solusi lah. Lebih tertarik menjadi pengembang perumahan atau membeli rumah? Tertarik jadi pengembang ya Pak? Iya. Supaya bisa membeli rumah. Supaya bisa membeli rumah. Jadi kita berbisnis developer untuk bisa beli rumah. Ya itu bagus. Tapi ada motivasi sih Pak sebenarnya kalau kita jadi bisnis itu kan ya Pak ya. Kalau saya sendiri sih ya motivasi saya waktu awal-awal itu ya pertama untuk naikin derajat ekonomi pasti Pak. Derajat ekonomi keluarga. Setelah bisnis itu berjalan ternyata ada kebanggaan, kepuasan batin di saat kita bermanfaat banyak manusia. Memberikan buka lapangan pekerjaan, terus memberikan dampak ekonomi. Jadi jika Kevin, Pak Wawan ini sering bagi rumah. Sering bagi rumah beliau ini. Seperti bagi bansos, bagi rumah. Coba ceritakan sedikit Pak. Iya. Jadi kalau 6.000 rumah yang dibagi biasanya berapa gitu ya, enggak apa-apa lah buat inspirasi bagi pengembang yang lain. Karena gini, Pak Prabowo ini kan salah satu pidato yang cukup terkenal, cukup menggaung itu soal serakah nomik, ya kan? Serakah nomik ini, wah, pokoknya serius lah bicara. Wah, jangan serakah lah gitu, berbagilah. Nah di kementerian ini ada satu satu slogan lah semacam itu, yakni kampanye berbagi nomik. Nah mungkin Pak Wawan ceritakan ke pemirsa sebagai cerita ya, seperti apa berbagi nomik yang dilakukan oleh Pak Wawan selama menjadi pengembang perumahan. Kabarnya udah 16 unit ya Pak? Ya, jadi emang gitu Pak. Salah satu kunci sukses bisnis saya itu berbagi Pak. Berbagi, jadi bukan hanya konsep cara membangun perumahan itu seperti apa, SDM seperti apa, itu penting. Ada hal yang di luar itu kita perlu berbagi untuk memperlancar usaha kita. Sedekah itu. Jadi kalau saya mempersiapkan suatu anggaran, proyek belum mulai bisnis saya udah hitung dulu. Saya mau beli lahan misalnya di daerah A. Lahan itu berapa luas? Oke, saya hitung dulu itu dari awal.
Dari awal saya hitung sampai berapa profit di akhir tuh sudah saya hitung. Di sela-sela RAB itu saya udah sisipkan, Pak. Setiap terjual 1 unit maka saya harus sedekahkan sekian. Oh, berapa gitu. Pak? Kalau boleh tahu, biasanya 1 unit kan 180 juta. Untungnya itu ya 20 juta. Jadi gini, ini di luar CSR Pak ya. Di luar CSR, jadi ini emang khusus niat saya di awal. Sedekah. 1 juta sampai 1.500.000 per unit. Per unit. Oh, itu di luar CSR. Jadi kalau 6.000 unit ya, itu 6M. Setara dengan 6M sampai 6.000 unit itu 6M lebih Pak. 6M lebih. Itu setara dengan berapa rumah? Iya. Itulah yang beliau bagi. Benar. Jadi itu memang sudah kita anggarkan. Memang udah saya niatkan di awal. Luar biasa Pak Wawan. Gitu. Berapa banyak pengusaha yang melakukan itu? Ini jadi 1,5 juta setiap 1 unit rumah terjual. Kan untungnya 20 juta ya, sampai 25 juta. Beliau sisihkan 1,5 juta. Kalau diakumulasi bisa 6M yang dikeluarkan setahun dalam bentuk rumah Pak ya? Iya. Dibagi dalam bentuk rumah ya? Dibagi dalam bentuk rumah dan ya tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan, bukan uang kan? Bukan uang. Jadi sesuai dengan pekerjaan beliau dan strategi beliau untuk membackup ekonomi dengan perumahan. Benar. Jadi menurut saya ya bagi rumah sama aja Pak ya. Sedekah juga. Itu pahala jariahnya itu. Sedekah. Iya, ngalir terus soalnya. Ngalir terus. Cikal masih ada pertanyaan? Tanya lagi, bagaimana? Sebenarnya aku pengen tanya, tantangan terbesar yang paling parah tuh apa dan pernah di titik terendahnya tuh di mana dalam proses sebagai developer ini gitu. Yang paling sulit-sulitnya Pak Wawan. Jadi bukan indahnya saja tantangannya. Karena kita juga butuh nih pahit-pahitnya. Karena kita lihatnya enaknya aja nih bisa bikin rumah segala macam. Oke, kita berproses, tapi kan di dalam proses itu pasti ada tantangannya dan titik terendahnya itu apa, Pak Wawan kiranya? Pasti banyak, Pak. Bisnis ini kan nggak ada kepastian. Tiba-tiba ada uncertainty. Tiba-tiba ada kebijakan-kebijakan baru. Nah, terus gimana ya? Apapun itu, kalau kita punya tekad yang kuat, kita nggak akan nyerah. Kita akan coba berusaha mencari solusinya. Banyak yang saya alami. Saya beli lahan, tiba-tiba lahan udah saya beli di proyek yang ketiga. Itu lahan sudah saya beli. Waktu itu belum ada aturan terkait sama LSD, lahan sawah dilindungin. Oh, lahan sawah dilindungi ya sekarang nggak boleh. 2021. Lahan saya beli di tahun 2021 akhir, awal tahun 2022 keluar aturan itu tidak boleh dibangun. Nah, itu kan lumayan, Pak. Ini uang semua di situ, Pak. Berapa hektar sih yang? Itu yang 5 hektar itu, Pak. Oh, 5 hektar itu nggak bisa jadi hunian tuh. Sebagian besar itu tidak bisa. Tidak bisa. Dikembalikan jadi sawah lagi. Nah, akhirnya kan ya kita nggak boleh nyerah kan, Pak. Kita nggak boleh nyerah. Kita akan terus berusaha gimana solusinya supaya bisa. Ya konsultasi harus bagaimana ini. Tapi kalau dikembalikan jadi sawah, di sampingnya ada rumah kan keren juga tuh Pak Wawan. Iya, cuman lahannya itu udah diuruk Pak. Oh gitu. Lahannya udah diuruk. Lahannya itu jadi semua juga ada di situ. Jadi, intinya gini, perubahan kebijakan itu bagian tersulit. Iya. Karena perencanaan kan panjang, 5 tahun, 10 tahun, tiba-tiba ada perubahan kebijakan di tengah. Nah ini juga menjadi perhatian pemerintah ya. Bahwa mengubah kebijakan itu ada yang kena kan juga terdampak ada yang terdampak langsung. Benar. Karena orang merencanakan 5 tahun, tiba-tiba di tengah tahun udah beli tanah segala macam, udah ini berubah kebijakannya di tengah. Banyak lah ya, berapa tahun yang lalu keterbatasan kuota. Kita sudah rencanakan berapa cash flow seperti ini, pembayaran lahan ini misalnya. Tukang tahu kuota habis di bulan Agustus, baru setengah tahun berjalan kuota habis. Kuota FLBP habis kan artinya kita kan nggak bisa. Cash flow kita mati. Ya dulu ada banyak cerita tuh berburu kuota. Jadi pengusaha berebut kuota. Tapi kalau sekarang kayaknya nggak berebut kuota. Kalau sekarang kita yang bakal di demo sama kementerian. Habisin kalian. Karena harus menghabisin 350
ribu rumah, naik 100.000 dari keadaan biasa tahun-tahun kita sebelumnya. jadi develop perumahan gitu, jika kita kerjasama lah. Ternyata masih memang banyak dibutuhkan. Jadi memang kuotanya. Mulai mengerti dari masalah-masalah administrasi, perizinan, di tanah, pengadaan tanah, lalu baru ke pembiayaan, baru ke penjualan. Jadi kita tahu solusi-solusinya, Pak, di setiap ada permasalahan. Masih ada pertanyaan? Enggak sih, aku sudah hampir terjawab semua lah pertanyaan-pertanyaan. Tapi bisa urut nggak? Ini menurut Kevin dan Cikal, penjelasan Pak Wawan tadi, kalau kita dengar urutannya itu milenial kira-kira masih ada tidak paham di mana. Ini kan kalian nih ada dua urusan. Satu, bagaimana cara beli rumah. Dua, bagaimana cara jadi pengembang perumahan yang berhasil seperti beliau. Nah, sekarang di dua ini kalian masih ada masalah apa lagi? Kalau misalnya masalah sih inilah ya dari kita masalah finansial. Sejujurnya ini aku belum percaya juga. Soalnya kalaupun kayak misalnya di Tangerang kan banyak yang pengen juga lah. Kayak tadi kan kata Pak Wawan ada umur 21 sampai 25 memang ada banyak ya. Tapi banyak juga gen-gennya pengen punya rumahnya di daerah Jabodetabek ini juga. Maksudnya Jakarta banget lah, Jakarta sentris ini gitu loh, dengan harga yang bisa affordable. Makanya kemarin pas kalau nggak salah dari internet ada sempet rumah marmut ya bilangnya, bukan rumah marmut, rumah kecil gitu, harganya murah. Itu pengen banget tuh Gen Z tuh, kalau di kolom komentar tuh pengen beli semua tuh. Tapi itu udah dibatalkan Pak Menteri. Ternyata udah dibatalkan sama Pak Menteri. Padahal ternyata peminatnya banyak juga. Emang kan tujuan awal kan emang yang itu. Sama kita sebenarnya salah satu hal yang mungkin jadi poin penting ya. Kita butuh paparan informasi lebih sih dari kementerian dan pemerintah untuk tahu program-programnya, untuk tahu bisa lo aksesnya seperti ini, terus ada flow-nya, flow proses pembelian rumahnya. Jadi ada panduannya lah, istilah guidebooknya. Jadi guidebook untuk beli rumah, panduannya ini. Jadi semua Gen Z tuh bisa tahu dan bisa baca kayak gitu. Karena literasi keuangan juga di kampus-kampus masih kurang. Kita literasi keuangan sudah kurang. Tambah lagi literasi perumahan juga kurang. Kadang anak-anak Gen Z administrasi BPJS aja kadang kagak ngerti gitu. Lebih ngerti orang tuanya sama keluarganya. Jadi sebenarnya Pak Wawan, banyak di antara anak-anak muda ini tidak mengerti cara beli rumah. Cara beli rumah, cara memiliki rumah, cara mencari pengembang yang bagus, mereka nggak ngerti. Jadi membeli rumah itu masih takut salah gitu. Maka memang salah satu yang diperlukan adalah meyakinkan mereka dengan satu panduan yang lebih meyakinkan gitu, bahwa cara beli rumah Anda nggak akan ketipu, Anda akan beruntung gitu loh, kira-kira gitu. Ya mungkin itu yang butuh peran dari pemerintah juga untuk masalah di kita ini kan salah satunya kan sosialisasi. Betul. Gimana supaya pemerintah itu bisa lebih masif memberikan informasi terkait sama mungkin kalau untuk Gen Z ya rumah FLPP. Sekarang rumah FLPP itu bagus banget. Bagus lah. Kemarin mereka mau saya ajak ke Cilengsi tapi nggak sempat. Main ke proyek saya, Pak. Oke, siap. Kita akan main ke sana. Siap. Boleh. Habis ini kita jalan-jalan ke Tangerang, Pin, untuk lihat tempat Pak Wawan. Nah, itu di jalan yang kota Serang, Pak ya. Itu di jalan nasional. Poros jalannya 25 meter, rumahnya juga jadi cocok lah untuk Gen Z. Nah, ini yang kadang mungkin beberapa dari sebagian besar lah ya, itu yang masih belum tahu tentang ternyata beli rumah itu nggak mahal. Prosesnya juga sudah mudah, sudah banyak yang digratiskan. Ya di saya aja itu DP dia nggak perlu bayar, cuman siapkan dana 500.000 sampai dengan nanti pas mau akad baru dia siapkan lagi. Jadi emang udah ringan kan banyak yang nggak tahu kan? Iya nggak tahu, banyak yang nggak tahu. Padahal dia cuma siapkan aja. Kenapa Pak Wawan bisa nggak pakai DP? Bapak subsidi itu? Subsidi. Tambah satu lagi, jadi bukan hanya berbagi rumah, tapi juga mensubsidi secara mandiri pembeli rumah. Banyak Pak, jadi seperti itu. Banyak pengembang yang melakukan itu ya. Jadi DP udahlah nggak usah bayar, kita subsidi ya. Sebenarnya yang jadi pertanyaan juga apakah dengan DP yang tidak dibayar itu
Gen Z ini bisa melanjutkan cicilan-cicilan selanjutnya. Gitu, karena Gen Z juga mungkin masih berpikiran ke rumah-rumah konvensional yang bukan rumah subsidi. Gitu. Makanya itu yang memberatkan kita juga mikirnya, oh rumah nih mahal, oh rumah nih kebutuhan tersier. Mendingan kita ngekos aja dulu lah, ngumpulin duit buat skill set kita sendiri. Mereka ini tidak mendapatkan informasi yang cukup lengkap terkait dengan rumah subsidi. Jadi memang betul tantangan ke depan adalah sosialisasi bahwa rumah subsidi ini bagus, layak, terjangkau, murah, dan bisa gampang untuk memperolehnya. Gitu. Jadi sekarang kan programnya rumah subsidi untuk ART, untuk segala macam sudah diperluas. Sudah tidak ada lagi slip gaji ya, tanpa slip gaji sudah bisa. Ya, kalau untuk yang informal ya itu kan nggak ada slip gaji. ART, pedagang bakso. Kalau kayak misalnya konten kreator kayak gitu gimana tuh? Iya, konten kreator bisa. Dilihatnya gimana? Per tahun apa gimana? 1 juta follower ya, 1 juta follower. Jaminannya berarti gimana, Pak? Iya, jaminannya apa? Oh, kalau kita ngambil rumah itu beda sama kayak kita developer yang kalau begitu dapat kredit harus ada jaminan. Kalau ini ya jaminannya itu kan nanti sertifikat rumah itu sendiri yang jadi jaminan nanti. Kalau kalian tidak bisa bayar ya rumahnya ditahan. Nanti kan bank kan menganalisa dari pendapatan kita dari apa gitu. Iya. Jadi nggak ada resiko Pak. Nggak ada resiko. Anda beli rumah nggak ada resiko bagi bank maupun pengembang. Karena nanti kalau nggak bisa bayar ya tinggal negosiasi lagi dengan banknya dan dengan pengembangnya. Jadi gampang-gampang aja. Gitu. Nah, itulah perlunya sosialisasi mungkin yang lebih masif. Iya, ini aku setuju sama Pak Wawan. Jadi sosialisasi seperti ini sebenarnya dibutuhkan untuk meluruskan framing itu. Iya. Jadi tugasnya ketakutan itu tadi kan. Ketakutan. Tugasnya Kevin, Cikal dengan melihat bagaimana cara berpikir Gen Z bisa memilih satu metode yang pas untuk mereka. Apalagi kan teman-teman ini lebih jago dari kita Pak Wawan dalam main medsos kan. Kalau kita kan udah susah tangan megang, tapi mereka kan sangat bagus main medsosnya. Selain masih itu ada juga ya Pak, sosialisasi terkait ya sama pengembang pemula juga sekarang juga lebih mudah. Nggak kayak dulu tuh saya itu jauh lebih sulit dibandingkan sama sekarang. Iya, nggak ada. Dari permodalan dibantu sekarang dengan KUR. Berarti justru kemudahan akses untuk menjadi developer atau mendapatkan rumah itu lebih mudah sekarang. Jauh lebih mudah sekarang. Kuota tidak terbatas kita. Jadi ya secara cash flow kita terjamin. Kalau yang sebelum-sebelum kita kan ini kira-kira tahun ini kuota habis di bulan berapa ya? Nanti saya harus siapkannya bagaimana nih untuk antisipasi kalau nggak ada bisa akad. Kan kuota habis otomatis nggak bisa akad. Oh gitu ya? Iya. Dulu ya? Berat banget ya? Berat banget. Berebut di situ ya? Apalagi kalau misalnya ada yang menggunakan pinjaman dari perbankan, bunga harus berjalan. Berjalan terus. Nah makanya ya kalau sekarang ya modal ada subsidi melalui KUR perumahan lebih ringan, kepastian kuota. Jadi tinggal kemauan sekarang, kemauan yang keras untuk belajar, untuk mencoba dan untuk memulai. Belajar, mencoba, memulai. Kalau nggak bakal terjadi apa-apa kalau itu tiga-tiganya tidak dilakukan. Masih menjadi asumsi aja ya? Iya, menjadi dugaan-dugaan, ketakutan-ketakutan aja. Yakin sih saya Pak, bahwa bakalan banyak generasi-generasi baru, pengusaha-pengusaha muda yang akan sukses di sektor perumahan ke sektor perumahan dari sekarang ke depan ini. Ya dari berbagai kalangan, dari yang mungkin ekonomi yang sederhana, berbagai macam lah, karena banyak kemudahan itu tadi. Ada closing statement, Pak Wawan? Closing statement pertama tadi udah sempat kita bahas sebenarnya Pak ya, bahwa memiliki rumah subsidi saat ini jauh lebih mudah. Baik dari proses dari perbankannya, karena sekarang semua perbankan open, maupun dari kebijakan-kebijakan yang dipermudah untuk masyarakat, gratis BPHTB, PBG, PPN. Nah, itu memudahkan banget. Uang muka ditanggung pemerintah, ada yang ditanggung pengembang. Benar. Terus untuk calon-calon developer muda,
ini udah saatnya, ini momentumnya untuk kita membangun rumah subsidi karena banyaknya kemudahan dari pemerintah. Kemudahannya dari permodalan pakai kur perumahan. Kepastian kuota semakin bertambah. 350.000 ke atas. Yang paling penting pesannya dalam mengkonsep suatu perumahan, cobalah membangun dengan hati agar produk kita bisa diterima oleh sebagian besar masyarakat. Membangun dengan hati. Jadi jangan asal-asalan. Sekali salah, seumur umur tidak dipercaya lagi sama masyarakat. Membangun dengan hati. Mulai dengan hati. Kevin, ada? Kalau dari aku sih sebenarnya closing statementnya ternyata buat masalah perumahan ini kitanya yang belum terpapar banyak informasi kali ya. Kitanya yang belum terpapar banyak informasi. Sosialisasinya masih kurang. Dan catatan dari aku ya, closing statement aku harap mungkin kedepannya pemerintah bisa melakukan sosialisasi yang lebih masif lagi soal perumahan. Karena sayang banget kayak Pak Wawan sudah bekerja, banyak teman-teman developer yang sudah membangun rumah, tapi kitanya yang jadi target pasar ini belum terlalu berjamaah gitu. Penekanan saya milenial mesti percaya diri. Ya itu. Untuk memulai. Dan berarti tadi aku juga udah take a note harus bisa tahan di zona nyaman lah kalau untuk bisnis perumahan ini, kayak tiba-tiba dengan adanya perubahan kebijakan, tiba-tiba ada something struggle di tengah-tengah. Kita harus tahan sama mau berproses untuk belajar yang tadi kayak Pak Wawan, dari finance-nya, administrasinya, perizinannya, semuanya kita harus paham kayak gitu. Jadi ya kurang lebih ya, terima kasih insight-nya Pak Wawan ya buat hari ini kayak gitu. Saya sangat dapat banyak pencerahan lah hari ini kayak gitu. Kira-kira gimana nih kalau nanti diringkas jadi satu tulisan pertemuan kita ini? Ya gimana? Sama juga mungkin kurang lebih sama Bang Kevin ini, di mana Gen Z ini yang awalnya mungkin melihat rumah itu sebagai ya susah untuk digapai, tapi dengan adanya program-program dari pemerintah yang sekarang dan cerita dari Bang Wawan sendiri itu ya bisa mencerahkan kita lah supaya kita lebih optimis sama keadaan saat ini gitu. Jangan cuman ngelihat dari sisi negatifnya terus, tapi gimana caranya kita bisa mencari jalan keluar dari situasi sekarang yang menyulitkan. Belajar dan belajar. Nah, itu dia. Beliau belajar dari 2000 berapa tadi? 2009 sampai 2016. 7 tahun proses belajar untuk menjadi seperti sekarang. Mau belajar itu yang penting sebenarnya. Mau belajar. Jangan mau instan. Jangan mau instan. Jangan takut gagal. Baik, jangan takut gagal. Berani. Pemirsa, terima kasih atas atensinya dari awal sampai ke akhir mendengarkan podcast Suara Hunian. Saya teringat dalam satu dialog dengan Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Bapak Marwar Sirait. Beliau bertanya kepada saya, "Daeng, menurut kamu masalah terbesar yang kita hadapi di dalam atau masalah terpenting bagi kita di dalam sektor perumahan ini apa?" Saya katakan, masalah pembiayaan Pak Menteri. Masalah pendanaan pembiayaan. Mungkin sama seperti Kevin berpikir di awal-awal dialog dengan saya. Tapi kata Pak Menteri apa? Kamu salah. Masalah terbesar kita adalah sumber daya manusia, SDM. Dan hari ini kita diberi pelajaran oleh Pak Wawan, bagaimana SDM itu menyelesaikan. Beliau belajar dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2016, 7 tahun. Dipelajari semuanya. Baru beliau mengambil tindakan. Awalnya gagal, kemudian berhasil menjadi seperti sekarang. Simak terus podcast Suara Hunian. Semoga menjadi inspirasi bagi kita untuk mewujudkan target pemerintah membangun 3 juta rumah untuk masyarakat berpendapatan rendah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.